Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di part sebelumnya, kita sudah sampai di bab kedua bagian 8, yaitu Ayano-koji dan Hirata memata-matai Ike dan Shinohara. Mereka berdua setuju untuk saling mengumpulkan informasi bersama. Dan di video kali ini akan membahas lanjutannya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi yang sudah subscribe-nya, Mimin ucapkan terima kasih. Oke, nggak pakai lama, langsung saja ke storytelling-nya. Setelah berpisah dari Hirata, Ayano-koji menelpon atau memanggil Izizaki yang sekelas dengan Komiya. Izizaki mengatakan bahwa dia masih di sekolah. Karena Ayano-koji dekat dari posisi Izizaki, Ayano-koji berniat jalan kaki untuk mendatangi Izizaki. Ketika Ayano-koji sampai, "Oh, apa kau memutuskan untuk bekerja sama dengan kami?" Izizaki mengatakan itu dengan senyum yang lebar dan bersemangat. "Tidak, soal itu aku masih mempertimbangkannya. Maaf, tapi kali ini tentang masalah lain." Mendengar Ayano-koji mengatakan itu, Izizaki menunjukkan wajah kecewa, tapi ekspresi kekecewaan tidak berlarut lama. Izizaki pun berkata, "Apa itu? Apa yang mau kau bicarakan denganku?" Mendengar itu, Ayano-koji ingin segera membicarakannya, tapi pandangan Ayano-koji teralih ke seorang gadis yang mendekati Izizaki. Gadis itu bernama Nishino Takeo dari kelas B tahun kedua. "Wah, ada urusan apa kau bertemu dengan Ayano-koji?" kata Nishino ketika menghampiri Izizaki. Woi Nishino, bukankah sudah kubilang untuk tidak mengikutiku? Maaf ya Ayano-koji." Setelah mengatakan permintaan maaf, Izizaki mendesak Nishino untuk pergi ke Kyaki Mall lebih dulu. Tapi Nishino bukannya pergi, ia malah mendekati Ayano-koji tanpa mendengarkan Izizaki. "Jadi kau berhubungan baik dengan Izizaki? Rasanya ini kombinasi yang mengejutkan," kata Nishino kepada Ayano-koji. Sementara mengabaikan Izizaki, Nishino melihat apa yang dia ingin lihat tanpa mendengarkan Izizaki. Izizaki yang diabaikan pun berkata, "Astaga, kau ini benar-benar tidak bisa mendengarkan perkataan orang lain. Karena itulah kau dikucilkan." "Dikucilkan? Oh, tidak. Ini cewek sekarang sedang terisolasi di kelas karena dia sedikit bermasalah." "Terisolasi? Aku sendiri sih tidak masalah dengan itu." Mendengar itu, Ayano-koji tidak menduga ada siswa penyendiri di kelas B selain Ibuki. "Yang jelas, pergilah dulu, mengerti?" kata Izizaki dengan kesal. Ogah, kau ini... Maaf ya Ayano-koji, tolong tunggu sebentar. Aku akan mengusirnya sekarang." "Aku hanya ingin tahu kenapa Izizaki dan Ayano-koji bertemu," kata Nishino yang tidak kunjung pergi. Melihat itu, Ayano-koji menilai Nishino tipe orang yang suka berbicara tanpa ragu. Karena itulah tipe seperti Nishino memiliki banyak musuh. Tapi Ayano-koji juga mewajarkannya jika Nishino merasa aneh atas pertemuan dirinya dengan Izizaki. Ayano-koji merasa jika pergi tanpa mengatakan apapun akan berefek negatif. Dengan penilaian itu, Ayano-koji pun memutuskan untuk mengatakan apa tujuan Ayano-koji sebenarnya pada Nishino. "Kami berada dalam grup yang sama saat camp pelatihan tahun lalu. Karena itulah kami jadi akrab." Mengatakan itu, Ayano-koji bermaksud untuk membentuk fondasi dengan menyampaikan awal mula dirinya dan Izizaki memiliki hubungan. Setelah itu, Ayano-koji melanjutkan ke topik utama. "Aku menghubungi Izizaki
untuk memintanya berbicara sedikit tentang Komiya dari kelas B. Aku tidak ingin pembicaraan kami didengar banyak orang, jadi aku meminta untuk bertemu di tempat seperti ini. Tentang Komiya-kun, apa maksudmu? Tanya Nishino. Aku dengar dia berjanji akan membentuk grup dengan Shinohara dari kelasku. Apa kau tahu? Tidak, aku baru saja mendengarnya. Tapi itu bukan hal yang aneh, kan? Jawab Nishino. Mencoba bekerja sama dengan kelas lain bukanlah hal yang aneh. Karena itu Ishizaki juga mempertanyakan apa masalahnya. Apa yang salah dengan itu? Tanya Ishizaki. Karena Shinohara bukan tipe yang bisa berperan aktif dalam ujian di Pulau Tak Berpenghuni. Kelasku khawatir padanya apakah membentuk kelompok dengan Komiya akan menimbulkan masalah. Jadi aku ingin tahu orang seperti apa dia. Dia itu pria biasa yang baik. Dia cukup terampil dan memiliki kekuatan fisik karena dia merupakan anggota klub basket. Iya kan? Kata Ishizaki yang bertanya pada Nishino untuk mengkonfirmasi. Nishino pun mengangguk sebagai jawaban atas persetujuan. Melihat itu, Ayanokoji berkata, sepertinya salah satu dari mereka mengundang pihak lain untuk membentuk grup. Tapi, apakah mereka berpacaran? Tanya Ayanokoji. Aku juga tidak tahu. Menanyakan hal seperti itu pada Ishizaki, mana mungkin dia tahu. Dia sama sekali tidak mengerti tentang percintaan, kata Nishino yang menyaut. Berisik ah, memangnya kau mengerti? Kata Ishizaki dengan kesal. Setidaknya aku lebih mengerti dari kamu. Aku tidak tahu apakah mereka berpacaran, tapi aku yakin kalau Komiya menyukai Shinohara. Serius? Komiya menyukai Shinohara? Tapi kalau tidak salah dia pernah bilang kalau ada seseorang yang dia sukai di kelas lain. Meski aku tidak begitu mengingatnya, kata Ishizaki yang menanggapi perkataan Nishino. Setelah mendengar bahwa Komiya menyukai Shinohara, Ayanokoji mewajarkan jika Komiya meminta Shinohara untuk membentuk grup bersamanya. Ketika Ayanokoji memikirkan itu, Ishizaki berkata, tapi kenapa kau peduli tentang itu? Aku melihat dua orang itu bersama pagi ini. Komiya sangat akrab dengan Shinohara, dan bahkan memanggilnya dengan nama depan. Jadi aku pikir itu mungkin saja, jawab Ayanokoji. Apa? Jangan-jangan Ayanokoji, apa kau menyukai Shinohara? Tidak seperti itu, kata Ayanokoji yang langsung menyangkalnya. Tapi Ishizaki terlihat sangat bersemangat sendiri dan sangat bahagia, walaupun Ayanokoji sudah menyangkalnya. Ya ampun, kau terlihat seperti orang yang antisosial, tapi ternyata ada perempuan yang kau sukai. Jadi begitu, ya, kata Ishizaki. Sudah kubilang tidak seperti itu. Tidak usah disembunyikan. Kau dan aku berteman, bukan? Mendengar itu, Ayanokoji menyangkal dalam hatinya. Tapi Ayanokoji juga merasa Ishizaki lebih antusias daripada teman sekelas yang lain. Tapi kalau itu, kamu harusnya bisa mengincar perempuan yang lebih cantik, kata Ishizaki yang terus bersemangat. Melihat Ishizaki yang seperti itu, Ayanokoji merasa jika kesalahpahaman terus diabaikan, itu akan menyebar ke seluruh sekolah. Jika sampai itu terjadi, Ayanokoji berpikir hubungan antara Ike dan Shinohara mungkin akan lebih terganggu. Lalu Ayanokoji pun berkata, ini Ike dari kelasku. Dia mengkhawatirkan Shinohara. Hah? Ya, ternyata bukan Ayanokoji toh. Itulah yang ingin aku cari tahu. Aku mengerti situasinya.
Tapi percintaan bukanlah sesuatu yang pantas dibicarakan oleh orang lain. Nishino yang mendengar itu juga memberi respon. Aku juga setuju dengan itu. Ikut campur di dalamnya itu melanggar aturan kan? Normalnya itu benar. Tapi untuk kelasku itu adalah situasi yang sedikit tidak bisa diabaikan. Kinerja Ike sangat penting untuk kelas D, jawab Ayano Koji. Mendengar itu, Ishizaki memahami situasinya. Ishizaki pun menawarkan bantuan pada Ayano Koji. Tapi Nishino yang ada di sebelahnya melarang Ishizaki untuk membantu Ayano Koji. Alasannya karena Ayano Koji adalah musuh. Selain itu juga, Ishizaki itu teman dekatnya Komiya. Ishizaki yang mendengar itu menyangkalnya. Ishizaki bilang ia tidak bisa meninggalkan Ayano Koji yang sedang dalam kesulitan. Ishizaki juga bilang, musuh kemarin adalah temanku esok hari. Mendengar itu, Ayano Koji merasa sangat berterima kasih. Tapi Ayano Koji tidak mau jika bantuan yang ia dapatkan harus memberikan imbalan. Ishizaki yang mendengar itu menyangkalnya. Ia tidak akan meminta-minta. Dengan alasan Ayano Koji adalah temannya, karena itulah Ishizaki membantunya. Ayano Koji pun meminta Ishizaki untuk mencari tahu bagaimana perasaan sebenarnya Komiya. Tentunya Ishizaki harus menutupi alasan menanyakan itu. Ishizaki yang mendengar itu sedikit kesulitan, dan ia pun meminta ide bagaimana cara mengkonfirmasinya. Nishino yang di sebelahnya memberikan bantuan pada Ishizaki. Nishino bilang, Ishizaki bisa menggunakan cerita Ayano Koji yang melihat Komiya bersama Shinohara sebagai alasan. Karena aktivitas klub belum dimulai, Ishizaki pun mencoba menelpon Komiya. Lalu Ishizaki mulai menelpon Komiya. Komiya? Mungkin ini buruk karena aku menelponmu sebelum kegiatan klub. Tidak. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Apa kau berbicara dengan Shinohara dari kelas D pagi ini? Sudah kuduga. Bukan apa-apa kok. Padahal kita berada dalam aliansi tanpa pacaran. Jadi kupikir kau sudah melarikan diri. Mendengar kata-kata Ishizaki, Ayano Koji tidak menduga Ishizaki melebihi ekspektasinya. Kau bilang tidak berpacaran? Apakah itu benar? Ini benar-benar akan menjadi masalah jika ternyata kau berbohong loh, kata Ishizaki, berbicara pada Komiya yang bermaksud menegaskan bahwa Komiya dan Shinohara tidak berpacaran satu sama lain, dan membuat tanda oke dengan tangan kanannya. Tapi ekspresi Ishizaki sedikit berubah. Serius? Oh, aku mengerti. Kemudian Ishizaki dengan seksama mendengarkan Komiya yang akan berbicara melalui telepon. Oh, jadi begitu. Aku mengerti. Akhirnya waktumu untuk menjadi seorang pria telah tiba. Tentu saja aku akan mendukungmu. Jika kau sudah tahu hasilnya, segera beritahu aku. Ketika panggilan berakhir, Ishizaki menatap Ayano Koji dengan canggung dan berkata, Komiya itu, dia akan mengungkapkan perasaannya pada Shinohara. Dia akan melakukannya di Pulau Tak Berpenghuni. Mendengar itu, Ayano Koji berterima kasih atas informasi yang diberikan Ishizaki. Ayano Koji bilang akan membahasnya pada hori kita. Jika Ishizaki mengalami masalah, Ayano Koji akan membantunya. Setelah mengatakan itu, Ayano Koji memutuskan untuk memberitahu hori kita tentang Ike dan Shinohara. Sore harinya, Ayano Koji memanggil hori kita ke kafetaria untuk memberikan laporan yang berisi Ike menyukai Shinohara, tapi dia tidak bisa mengambil langkah pertama. Komiya menyukai Shinohara dan siap untuk pengakuannya. Ada kekhawatiran bahwa hal itu bisa mempengaruhi ujian di Pulau Tak Berpenghuni selanjutnya.
Setelah menerima laporan itu, Horikita berkata, "Biarkan saja mereka sendiri," kata Horikita dengan reaksi yang dingin. Melihat itu, Ayanokoji sudah menduga Horikita akan seperti itu. Lalu Horikita berkata lagi, "Aku pikir ada apa sampai kau ingin berkonsultasi denganku? Itu bukan sesuatu yang harus melibatkan orang lain. Aku juga menghargai kemampuan Ike yang sebagai pramuka. Dia harus bisa menempatkan perasaan pribadinya di tempat yang seharusnya. Aku tidak yakin. Ike tampaknya tidak ada pilihan selain mengkhawatirkan Shinohara. Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan dia tidak akan bisa menunjukkan kinerjanya seperti tahun lalu. Bagus jika hanya itu. Tapi bagaimana jika dia menarik diri dari grup karena mengkhawatirkan Shinohara?" jawab Ayanokoji. "Apakah ada risiko dikeluarkan dari sekolah karena terganggu oleh cinta?" kata Horikita. "Aku tidak bisa mengatakan jelas itu tidak mungkin. Maka itu akan menyusahkan. Benar-benar bodoh." Mengatakan itu, Horikita menghela nafas, memegangi kepalanya, seolah-olah kesakitan. Lalu Ayanokoji berkata lagi, "Komiya dan Shinohara tampaknya sudah berjanji untuk membentuk grup. Tapi mereka belum melakukannya karena saran Horikita. Namun jika kau memberi mereka izin, hampir pasti mereka akan melakukannya. Kau sekarang adalah pemimpin kelas D. Atas dasar strategi, jika kau mengatakan pada Shinohara bahwa bekerja sama dengan Komiya merupakan hal negatif, dia akan mengerti dan patuh. Jadi aku perlu menghalanginya? Tapi jika aku menghalangi mereka membentuk grup, aku bertanya-tanya apakah Komiya akan mengubah waktu pengakuan? Dalam beberapa kasus, dia mungkin akan melakukannya di hari yang sama," kata Horikita. "Kita tidak bisa menyingkirkan kemungkinan itu," jawab Ayanokoji. "Masalah ini lebih merepotkan daripada yang bisa kukatakan. Tapi tidak mungkin bagi kita untuk melihat situasi di mana mereka berpacaran," kata Horikita. Mendengar itu, Ayanokoji bertanya, "Jika demikian, apa yang harus dilakukan?" "Lebih baik membiarkan Ike untuk melakukan pengakuan, kan? Jika Shinohara-san menerimanya, maka Ike akan berusaha keras agar tidak dikeluarkan dari sekolah. Sebaliknya, jika dia ditolak, dia bisa melupakan Shinohara dan fokus pada ujian." Mendengar itu, dalam hati Ayanokoji berpikir. Ayanokoji membenarkan perkataan Horikita yang pertama. Tapi Ayanokoji nggak yakin jika Ike ditolak, Ike bakal fokus di ujian khusus. Melihat Ayanokoji yang berpikir, Horikita mengejek Ayanokoji dengan berkata, "Kamu yang pandai dalam berbagai hal, tampaknya tidak bisa apa-apa terhadap percintaan. Benar-benar deh. Baiklah, aku akan coba lakukan sesuatu. Untuk saat ini, haruskah aku membimbing Ike dan Shinohara untuk bekerja sama?" Mengatakan itu, Horikita mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi OAA. Meskipun dia sedang makan, tapi sebuah fakta yang tak terduga muncul. "Sayang sekali, sepertinya sudah terlambat," kata Horikita. Horikita menggeser ponselnya di atas meja dan menunjukkan layar ponselnya pada Ayanokoji. Ayanokoji melihat grup yang terbentuk di OAA. Shinohara dan Komiya keduanya sudah menjadi satu grup. Anggota ketiga grup itu adalah Kinoshita Minori dari kelas B. Lalu Horikita berkata, "Karena sudah begini, kita harus mencari cara untuk menjaga motivasi Ike tidak rendah." Ayanokoji dan Horikita pun berpisah. Malam harinya, di hari yang sama, seperti biasa Ayanokoji dan Kei kencan di dalam kamar. Ayanokoji memulai pembicaraan dengan menceritakan kejadian Ike dan Shinohara.
Ayanokoji juga cerita masalah pembentukan kelompok. Kei yang mendengar kelompok penasaran akan sesuatu. Kei pun berkata, "Hei Kiyotaka, dengan siapa kamu akan membentuk grup untuk ujian di Pulau Tak Berpenghuni?" Sambil menunjukkan sikap malu-malu, Kei mendongkak dan mengajukan pertanyaan pada Ayanokoji. "Untuk saat ini, aku tidak punya rencana untuk membentuk grup dengan siapapun." Kenapa? Ayanokoji tahu kalau Kei ingin membentuk grup dengannya. Tapi saat ini Ayanokoji merasa membentuk kelompok tidak akan ada untungnya baginya. Itu karena pertimbangan keberadaan Tsukishiro. Lalu Ayanokoji berkata, "Tidak salah lagi bahwa membentuk grup berarti akan mendapatkan keuntungan. Tapi itu bukan berarti bahwa kau tidak bisa menang sendirian. Sebaliknya, ada keuntungan di mana kau bisa bergerak dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Selain itu, tergantung pada situasinya, kau bisa pergi untuk membantu grup lain. Jika ada kelompok yang kemungkinan akan jatuh, kau bisa masuk dan menutupinya," jawab Ayanokoji. "Artinya, dengan sendirian, kau bisa bergerak lebih fleksibel ya," kata Kei yang merespon jawaban Ayanokoji. Di ujian ini, anak laki-laki dan perempuan diizinkan untuk berpartisipasi solo. Dengan kata lain, bagi siswa yang bangga dengan fleksibilitas mereka, saat ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menang sendiri. Lalu Ayanokoji berkata, "Jika siswa yang berpartisipasi solo mendapatkan tempat pertama, itu berarti 300 poin bersih untuk kelasnya. Mungkinkah Kiyotaka bisa mengambil tempat pertama?" tanya Kei. Alih-alih menjawab, Ayanokoji malah bertanya kembali, "Bagaimana menurutmu?" Mengatakan itu, Ayanokoji sambil melihat ke belakang dan ternyata matanya bertemu dengan Kei. Kei yang bertatapan dengan Ayanokoji menunjukkan ekspresi seperti membeku seolah berpikir. Lalu Kei pun mulai berkata, Dengan wajah dinginmu itu, aku merasa kau akan mengambil tempat pertama." Tapi tunggu sebentar. Jika itu terjadi, akan lebih sulit untuk mengatakan bahwa kita berpacaran. Kei tiba-tiba membayangkan masa depan dan mulai panik. "Aku akan jatuh pingsan karena senang dan bangga kalau Kiyotaka mengambil tempat pertama sendirian. Tapi, aku tidak tahu apa yang paling ideal untuk terjadi," kata Kei. Seenaknya sendiri bersemangat. Tidak mudah untuk mengambil tempat pertama, jadi tidak perlu khawatir. "Kak, kalau begitu Kiyotaka juga berpikir kalau kau tidak bisa menang?" tanya Kei. 50-50. Kalau aku harus menebaknya," jawab Ayanokoji. "Bahkan jika kau menjawab hanya ada setengah kemungkinan, itu sudah luar biasa," kata Kei. Bagaimanapun, poin yang Kei harus khawatirkan bukanlah tentang dengan siapa kau bekerja sama. Bukankah itu penting? Jika aku sembarangan memilih, aku akan dikeluarkan dari sekolah, tanya Kei. Itu benar. Ujian khusus kali ini melibatkan hukuman dikeluarkan dari sekolah. Jika kau berada dalam grup peringkat 5 terbawah, kau akan dengan dipaksa menerima penalti. Tapi kau tidak bisa memilih dengan bebas pasangan grupmu, jawab Ayanokoji. Itulah sebabnya aku ingin satu grup dengan Kiyotaka. Aku ingin kau melindungiku. Kei yang mengundang Ayanokoji secara tidak langsung dengan jujur mengaku di sini. Lalu Ayanokoji pun berkata,
Bahkan tanpa aku melindungimu, masih ada cara lain untuk bisa selamat kan? Dengan menyimpan poin pribadi jika kau membutuhkan keselamatan. Itu benar sih, tapi bahkan jika aku membentuk grup dengan 6 orang selama ujian, aku masih harus memiliki 1 juta poin untuk menghindari pengusiran kan? Aku tidak punya sebanyak itu, kata Kei. Berapa poinmu yang tersisa sekarang? Tanya Ayanokoji. 240.000 poin. Meski hanya segitu, tapi akhir-akhir ini aku lebih sering menabung loh, jawab Kei. Ayanokoji tidak bisa menyangkalnya. Ayanokoji juga berada dalam situasi yang sama dengan Kei. Tidak bisa disalahkan. Lalu Ayanokoji berkata, kekurangannya 760.000 ya. Ayanokoji memiliki sekitar 250.000 poin. Jika Ayanokoji memberikan semuanya, masih butuh lebih dari 500 untuk membuatnya cukup. Lalu Ayanokoji berkata, Kei, kartu yang kau miliki adalah ambil keberuntungan kan? Apa bernilainya kartu ini? Tanya Kei. Sejujurnya aku tidak bisa mengatakan kalau kartu itu bermanfaat. Entah baik atau buruk, pengaruh yang didapatkan untuk diri sendiri adalah yang paling sedikit. Itu bukan kartu yang akan memberimu keuntungan ketika kau berusaha keras. Juga tidak akan menolongmu ketika kau membuat kesalahan, jawab Ayanokoji. Kartu yang dimiliki Kei akan berguna jika bertaruh pada grup mana yang tampaknya akan menang. Sederhananya, jika tebakan Kei benar, maka kartu itu akan berguna. Tuh kan, jawab Kei. Mengatakan itu seolah mengerti, Kei menghela nafas kecewa. Lalu Kei berkata lagi, kartu milik Kiyotaka kalau tidak salah cobaan, kan? Kartu itu memiliki efek yang hebat ketika kau menang. Tapi sebaliknya, jika kau kalah, itu akan menjadi bencana, kan? Tentu saja aku tahu kalau Kiyotaka tidak masalah dengan itu. Aku ingin sekali punya kartu dibagi 2 atau ditiadakan. Mendengar itu, Ayanokoji tidak mengherankan kalau Kei lebih ingin memiliki kartu penyelamat. Itu karena siswa yang tidak memiliki harapan posisi di atas ujian lebih bermanfaat memiliki kartu penyelamat daripada kartu-kartu cobaan. Kesimpulannya, nilai kartu tergantung pada siapa yang memilikinya dan situasinya di mana mereka berada. Lalu Ayanokoji pun berkata, aku akan menyiapkan uangnya. Menyiapkan itu bagaimana caranya? Tanya Kei. Meskipun ada banyak cara untuk melakukannya, aku juga bisa menjual kartu cobaan untuk mendapatkan uang. Tapi itu berarti kau akan melepaskan kartu? Apa tidak masalah? Tanya Kei. Yang paling penting adalah menjagamu agar tidak dikeluarkan dari sekolah. Terima kasih. Kei yang wajahnya memerah mengatakan itu. Setelah itu, obrolan Ayanokoji dan Kei bergeser ke liburan musim panas. Di sisi lain, di hari Jumat, Sakayanagi dan Ichinose mengadakan pertemuan di kafe. Saat ini, Sakayanagi menunggu kehadiran Ichinose. Tidak lama kemudian, Arisu melihat Ichinose. Arisu pun berkata, sepertinya kau datang, Ichinose-san. Maaf sudah menunggu, Sakayanagi. Apa waktumu baik-baik saja? Ini adalah permintaan yang mendadak, jadi aku siap jika kau menolaknya, kata Arisu. Sejujurnya aku sedikit terkejut karena aku tidak menyangka kalau Sakayanagi akan menghubungiku. Tapi tidak apa-apa kok, jawab Ichinose. Saat itu, Sakayanagi mendadak memanggil
1 jam sebelum pertemuannya saat ini di kafe. Jadi tidak mengherankan kalau Ichinose akan menolaknya jika jadwal hari ini dia sudah penuh. Lalu Arisu berkata lagi, "Aku benar-benar ingin bertemu dan berbicara dengan Ichinose hari ini," kata Arisu. Kata-kata itu adalah kebohongan Sakayanagi. Itu adalah salah satu strategi untuk tidak memberikan Ichinose waktu untuk berpikir, dengan mengundang Ichinose tanpa pemberitahuan. Jika Arisu berjanji beberapa hari sebelumnya, Ichinose akan bertanya-tanya apa yang ingin dia bicarakan. Ada kemungkinan Ichinose meminta bantuan pada teman sekelasnya seperti Kanzaki. Jadi saat ini, yang dilakukan Sakayanagi adalah untuk mencegah itu. Lalu Arisu berkata lagi, "Kalau begitu, bagus. Aku sudah melakukan sesuatu yang mengerikan pada Ichinose sebelumnya. Aku tidak keberatan jika kau membenciku." Sebelumnya, untuk menjatuhkan Ichinose, Sakayanagi diam-diam menyebarkan masa lalu Ichinose. Karena itu, Ichinose menderita karena masa lalu yang dia tutupi sudah dibongkar. Kebanyakan orang akan membencinya jika dihianati oleh seseorang yang dia percaya untuk diajak bicara. Tapi Ichinose saat ini menanggapi panggilan mendadak Sakayanagi dan tidak ada kesan bahwa Ichinose menyimpan dendam pada Sakayanagi. Ichinose pun berkata, "Aku tidak berpikir Sakayanagi telah melakukan sesuatu yang istimewa. Tentu saja, saya harus merenungkan perbuatanku semasa SMP. Aku berpikir itu tindakan yang memalukan. Tapi aku tidak meminta siapapun untuk tidak membicarakan rahasia itu dan tidak perlu bertanggung jawab." Ichinose mengatakan itu adalah masalahnya sendiri dengan masa lalu. Mendengar itu, Arisu berkata, "Ternyata Ichinose memang orang yang baik." Aku tidak yakin dengan itu. Aku sendiri tidak begitu memahaminya. Jawaban Ichinose yang menggaruk dengan ringan pipinya karena malu dan melepaskan pandangannya dari Sakayanagi yang menatapnya dengan lembut. Setelah itu, Ichinose pun berkata, "Jadi, apa yang mau kau bicarakan denganku?" Mengatakan itu, Ichinose mendorong topik utama. "Kalau begitu, aku akan masuk ke topik utama jika kau mau, tapi topik utama ini mungkin tidak terasa nyaman untuk Ichinose," kata Arisu dengan kata pengantar seperti itu. Mendengar itu, Ichinose berguma dengan pelan dan lembut, lalu Arisu berkata lagi, "Terus terang, dalam situasi ini, aku merasa bahwa kemunculan kembali kelas B yang bodoh akan membahayakan kelas A. Bisakah kau memberiku pemikiran tentang itu?" Tanpa ragu-ragu, Sakayanagi mengatakan itu seperti menunjukkan situasi Ichinose saat ini. "Hahaha, kau benar-benar terus terang." Berkata seperti itu, Ichinose tertawa dengan senyuman pahit meskipun wajahnya sedikit memutih. Dan ia pun menggunakan tangannya sebagai kipas untuk mengipas. Di sisi lain, terlihat Sakayanagi tersenyum dan menunggu jawaban. Lalu Ichinose berkata, "Memang benar. Situasi kami saat ini sangat buruk," kata Ichinose. Pada 1 Mei, perbedaan poin kelas Ichinose dari kelas yang dia pimpin oleh Ruen hanya 26 poin. Ichinose berpikir ada peluang untuk mengejar ketinggalan jika tidak ada ujian khusus. Tapi setelah kelas ditukar dan kelas Ruen naik ke kelas B, mereka tidak pernah menunjukkan celah. Meskipun jaraknya sedikit menurun di bulan Juni, itu hanya 2 poin. Rasanya, Ruen dan yang lainnya memiliki keinginan kuat bahwa mereka tidak akan pernah melepaskannya. Dan saat ini, Sakayanagi yang berada di kelas A merasakan juga dikejar oleh Ruen. Lalu Ichinose berkata,
Kurasa aku cukup tahu bahwa Ruen adalah lawan yang tangguh. Bahkan jika kau tahu itu, apakah tidak ada yang bisa dilakukan? Aku tidak menyangka kelas Ruen yang berisik itu akhir-akhir ini tidak menunjukkan tindakan yang bermasalah. Jika tidak ada yang bisa dilakukan terhadap kehidupan sehari-hari, sisanya tidak ada cara lain selain melakukan yang terbaik pada ujian khusus. Mendengar kata-kata Arisu, Ichinose mengangguk kecil. Di sisi lain, Sakayanagi tidak pernah membisikkan kata-kata manis dengan berkata lagi, dia tidak mungkin akan bertarung jujur. Untuk Ichinose yang sudah bertarung dengannya secara langsung, dalam artian tertentu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah lawan yang paling sulit untuk dikalahkan. Ichinose yang berhadapan langsung dengan Ruen pada ujian terakhir sekolah memahami itu dengan baik. Ruen yang agresif rela melakukan pelanggaran. Keinginan sebenarnya Ichinose adalah bahwa dia tidak ingin bertarung jika memungkinkan. Setelah mendengar kata-kata Arisu, Ichinose berkata, tapi itu adalah cara yang tak terelakkan untuk bisa naik. Dan memang benar bahwa Ruen adalah lawan yang sulit untuk dilawan. Tapi, aku juga tidak bisa mengalahkan Sakayanagi dengan mudah. Setelah mengatakan itu, Arisu dan Ichinose membicarakan tentang kondisi kelas lain. Mereka membicarakan kelas Horikita yang terus tumbuh semakin kuat. Mereka bilang kelas D memiliki siswa berbakat, mulai dari Hirata, Kushida, Sudo, dan Ayanokoji. Mereka menyadari kelas D memiliki keterampilan, komunikasi, kemampuan fisik, serta baru-baru ini Ayanokoji yang mendapatkan nilai sempurna. Setelah membicarakan itu, Arisu memberikan provokasi pada Ichinose. Apakah kau akan mengatakan bahwa kau akan melakukan yang terbaik dengan sesuatu yang abstrak seperti kerja keras dan persahabatan? Ichinose yang mendengar itu menelan kata-kata Sakayanagi yang tepat seperti kenyataan. Arisu pun berkata lagi, tidak mungkin kau bisa menang dengan kata-kata naif seperti itu. Setiap kelas jelas telah meningkatkan kekuatan mereka selama setahun terakhir. Tapi kelas Ichinose-san tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Itu tidak benar. Teman-temanku semuanya sudah tumbuh dengan baik, jawab Ichinose. Aku tidak mengatakan bahwa kalian tidak tumbuh. Masalahnya ada pada seberapa besar pertumbuhannya. Sakayanagi-san mungkin tidak mengerti, tapi kurasa aku tidak akan kalah. Ichinose mengatakan itu dengan sedikit senang. Sakayanagi yang melihat itu tersenyum tipis, lalu perlahan menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Setelah itu, Ichinose berkata, apa kau memanggilku untuk membicarakan hal itu? Tanya Ichinose. Aku bisa melakukan di mana saja kalau hanya untuk mengejekmu. Aku tidak akan menyanyiakan liburku yang berharga, jawab Arisu. Setelah mengatakan itu, Arisu memutuskan untuk mengatakan tujuan sebenarnya dengan memanggil Ichinose hari ini. Kenapa kau tidak bergabung denganku saja, Ichinose-san? Usulan yang mengejutkan dari Arisu membuat Ichinose terkejut dengan ajakan Arisu itu. Ichinose terpaksa mengambil jawaban yang tidak dia duga, dan dia sendiri bingung kata-katanya. Melihat Ichinose yang kebingungan, Arisu berkata, itu satu-satunya cara untuk membantumu mengejar ketertinggalan. Dengan kami kelas A. Tapi itu, jawab Ichinose dengan bingung. Bukankah hal yang buruk bagi kelas untuk memiliki hubungan kerjasama satu sama lain? Bahkan ketika di tahun pertama, bukankah Ichinose memiliki hubungan yang sama dengan Horikita-san dari kelas D? Mengatakan itu, Sakayanagi mengetahui tentang hubungan kerjasama
antara Ichinose dan Horikita. Lalu Arisu berkata lagi, "Ini adalah imajinasiku sendiri, tapi aku pikir kau sudah memutuskan hubungan dengan Horikita dan yang lainnya dari kelas D. Meskipun berada di peringkat terbawah, mereka mendapatkan poin kelas lebih banyak dari kelas manapun dalam setahun. Dan sekarang mereka sedang mendapatkan momentum. Di sisi lain, kelas Ichinose-san mundur satu langkah dan jatuh ke kelas C. Bagi Horikita dan yang lainnya, melanjutkan kerjasama dengan Ichinose tidak ada untungnya sama sekali." Mendengar tebakan sempurna dari Sakayanagi, Ichinose merasa seolah Arisu melihat secara langsung interaksi antara Ichinose dan Horikita. Ichinose pun tidak bisa menyangkalnya dan Ichinose pun menjawab dengan jawaban yang setengah dia akui. Itu benar, kerjasama bukan sesuatu yang bisa bertahan selamanya. Benar, untuk menjaga hubungan kerjasama, kondisi tertentu diperlukan. Kelas Ichinose dan Horikita saling mengisi tahun lalu, sehingga kalian bisa membangun hubungan yang baik tanpa pertarungan yang tidak perlu. Mendengar itu, Ichinose mengangguk kecil untuk setuju. Faktanya, alasan kelas Ichinose dan Horikita menghentikan permusuhan adalah karena perbedaan dalam poin kelas. Lalu Arisu berkata lagi, "Aku pikir itu adalah keenggangan. Tapi kami kelas A sangat terbuka untuk Ichinose-san dan kelas C. Dengan kata lain, aku pikir itu tidak mustahil untuk kita bekerja sama," kata Arisu yang mengisyaratkan pintu terbuka lebar untuk bekerja sama dengan kelas Ichinose. Mendengar itu, Ichinose berkata, "Rasanya menyedihkan karena aku tak bisa memikirkan usulan ini dengan senang. Tersirat bahwa kelas kami adalah hal yang sepele untuk Sakayanagi, sehingga tidak perlu diwaspadai. Jika aku bebas untuk mengatakannya, itu benar." Mengatakan itu, Arisu menyerang Ichinose dengan kenyataan. Namun senyum Ichinose tidak pecah. Lalu Ichinose pun berkata, "Aku tidak berpikir ada untungnya bagi Sakayanagi untuk bekerja sama dengan kelas kami." Tidak, itu tidak benar. Memang, jika hanya dilihat sebagai kekuatan, faktanya tidak memuaskan. Tapi, kelas manapun itu pasti memiliki senjata kuat yang tidak dimiliki kelas lain. Mengatakan itu, Sakayanagi-san tersenyum. Dan kemudian dia berkata lagi, "Itu adalah kepercayaan. Hanya dengan menjalin kerjasama dengan kelas Ichinose dan yang lainnya, aku bisa mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kalian tidak akan berkhianat. Ini adalah faktor yang sangat penting dalam menjalin pertemanan." Mengatakan itu, alasan Arisu tertarik bekerja sama dengan Ichinose adalah karena kelas Ichinose mempunyai senjata yang disebut kepercayaan. Itu karena jika sudah bekerja sama, kelas Ichinose akan percaya. Hal itu tidak dimiliki kelas lain. Sakayanagi mengatakan bahwa itu saja sudah sepadan. Mendengar evaluasi dari Arisu, Ichinose senang. Tapi Ichinose mengatakan kelasnya bisa saja berkhianat. Lalu, mendengar itu, Arisu berkata, kalau ia nggak yakin Ichinose akan membuang senjata yang telah Ichinose bangun selama ini. Tapi jika sampai ada pengkhianatan, Arisu akan bertanggung jawab karena sudah melakukan kesalahan. Setelah mendengar kata-kata yang cukup meyakinkan, Ichinose pun berkata, "Apakah keberatan jika aku memintamu untuk membicarakannya lebih spesifik?" tanya Ichinose. "Apakah itu berarti kau berpikir positif tentang hubungan kerjasama itu?" "Ya," jawab Ichinose. "Kalau begitu, ayo kita bicarakan." Keduanya mulai mendiskusikan aturan kelompok. Tapi
Di tengah diskusi, ada sedikit yang membuat Ichinose kurang nyaman. Ichinose mengatakan jika kelasnya bekerja sama dengan kelas Sakayanagi, kelasnya akan kehilangan kesempatan untuk mengejar kelas A. Arisu yang mendengar itu menjawab, kalau semester 2 dan 3, kelas Ichinose lebih baik memprioritaskan untuk kembali ke posisi sebelumnya, yaitu kelas B. Tapi sebaliknya, jika Ichinose menolak kerjasama dan akhirnya kalah, kelas Ichinose akan jatuh ke kelas D. Ichinose akan kehilangan banyak poin kelas. Jika itu terjadi, hampir mustahil kelas Ichinose membidik kelas A. Mendengar kata-kata Sakayanagi, Ichinose tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan ia pun terdiam. Tapi, jika aku dan Sakayanagi benar-benar bekerja sama, Horikita dan Ruen mungkinkah juga akan bekerja sama? Selain itu, beberapa grup sedang dibentuk, termasuk kelas kita, bukan? Ya, sebaliknya aku sedang menunggu mulainya pembentukan grup. Jika dalam trennya tidak ada kerjasama yang terbentuk di kelas manapun, aku sarankan kita bekerja sama hanya dengan kekuatan utama kita, jawab Arisu. Apa kekuatan utama itu? Tanya Ichinose. Aku tidak bisa bergerak di pulau tak berpenghuni dengan kakiku ini, seperti yang kulakukan tahun lalu, tapi aku diizinkan untuk berpartisipasi. Ini menempatkanku di posisi yang sedikit istimewa. Istimewa? Tanya Ichinose. Lalu Arisu pun menjelaskan, siswa ia tidak bisa berpartisipasi dalam ujian karena kondisi kesehatan buruk saat ujian dimulai. Dia akan ditempatkan dalam kelompok mundur sejak awal kan? Tapi aku diizinkan untuk berpartisipasi dalam status setengah mundur. Setengah mundur? Tanya Ichinose lagi. Aku tidak bisa berjalan dengan bebas di pulau itu karena kakiku lumpuh. Tapi aku punya hak untuk di tempat aku mulai dan bertarung sama sepertimu. Itu berarti jika kau meminta pendapatku, aku bisa menjawabnya. Dan kita bisa bekerja sama untuk mengatasi masalah yang sulit. Tentu saja, aku menjadi orang terakhir dalam grup. Saat itulah grup tersebut dieliminasi. Mengatakan itu, Arisu menjelaskan bahwa ia kali ini akan ikut ujian, tapi karena Arisu memiliki kekurangan di fisiknya, Arisu tidak ikut ujian secara langsung, tapi ia akan menjadi otak strategi. Arisu akan memerintahkan kelompoknya dari jauh. Setelah mengatakan itu, Ichinose dan Arisu melanjutkan diskusi tentang siswa unggulan di masing-masing kelasnya. Untuk menentukan grup, Ichinose yang mendengarkan rencana Sakayanagi berhenti sejenak dan berkata, Sakayanagi-san, bolehkah aku mengatakan kesan jujurku? Tanya Ichinose. Tentu saja. Lebih dari yang kupikirkan, Sakayanagi tidak ingin ketiga kelas bertarung bersama kan? Malah kau agak takut akan hal itu, bukan? Apa yang ingin kau katakan? Tanya Arisu. Aku pikir apa yang kau katakan tentang potensi kita menjadi sekutu yang bisa dipercaya itu benar. Tapi yang paling penting adalah untuk menghindari perkembangan di mana ketiga kelas bekerja sama mengejar kelas A. Memang benar bahwa poin kelas yang diperoleh di podium akan berkurang. Tapi tidak ada jaminan bahwa ketiga kelas akan terus bekerja sama di masa depan. Mengatakan itu, Ichinose yang hampir tertelan oleh cerita Sakayanagi sejauh ini menghadapi Sakayanagi dengan perasaan yang dia miliki. Lalu Ichinose melanjutkan lagi. Ketiga kelas bekerja sama untuk mengejar kelas A. Jika kasus ini berhasil, Sakayanagi harus berjuang di masa depan. Apakah aku salah?
Mendengar itu, Sakayanagi sedikit terkejut dengan serangan balik Ichinose. Arisu pun berkata, "Sepertinya aku sudah sedikit meremehkanmu, Ichinose." Sakayanagi meremehkan Ichinose karena dalam ujian khusus kali ini, Sakayanagi tidak peduli jika salah satu dari kelas B hingga kelas D bisa memenangkan lebih dari 300 poin. Baginya, yang paling harus dihindari dalam ujian ini oleh Sakayanagi adalah di mana ketiga kelas di bawahnya memiliki rasa solidaritas. Jika ada seseorang yang bisa menyatukan ketiga kelas, kemungkinannya adalah Ichinose Honami. Itulah sebabnya Sakayanagi memutuskan untuk menjadi yang pertama bergerak dan mendapatkan Ichinose di bawah tangannya. Setelah mengaku itu, Sakayanagi meminta Ichinose untuk bekerja sama dengannya dengan berkata, "Usulan untuk bekerja sama denganku, bisakah kau menerimanya?" Melihat Ichinose belum memutuskan, Arisu berkata, "Jika kau bersedia bekerja sama denganku, aku bersedia mengeluarkan deposit untuk 3 orang. Kami akan meminjamkan total 3 juta poin untuk siswa yang berisiko tinggi dikeluarkan. Jika penalti dikenakan, kau dapat menggunakannya sebagai biaya penyelamatan. Ini bisa sangat membantumu, Ichinose, orang yang paling tidak ingin seseorang dari kelasnya dikeluarkan." Mengatakan itu, Arisu menambahkan tawaran 3 juta poin karena takut ditolak. Lalu Ichinose pun berkata, "Bisakah kau mengeluarkan 5 juta poin? Dengan begitu, aku bisa merasa lega." "Kau ternyata cukup serakah. Aku berencana untuk menghasilkan uang dalam jumlah yang sama dalam waktu dekat. Tapi, aku rasa kami bisa memberimu pinjaman khusus untukmu," jawab Arisu. Kelas A telah menerima lebih banyak poin pribadi daripada kelas lainnya selama lebih dari setahun. Akibatnya, jumlah uang yang dikumpulkan oleh setiap siswa tidak tertandingi oleh kelas lain. Setelah selesai berdiskusi, Ichinose berkata, "Kontrak sudah disepakati, tapi aku akan memilih untuk bekerja sama dengan Sakayanagi, bahkan jika kau tidak membicarakan tentang pinjaman uang. Tujuan akhir tentu saja kelas A, tapi seperti kata Sakayanagi, aku baru saja jatuh ke kelas C, dan tidak ada hal lain jika aku jatuh ke kelas D. Motivasiku sangat berkurang. Aku ingin menghindarinya." Setelah mengatakan itu, Ichinose meminta Sakayanagi untuk berjabat tangan. Kelas C tahun kedua dan kelas A tahun kedua berjuang bersama. "Aku menerima usulan itu," kata Ichinose sambil berjabat tangan dengan Arisu. Dengan berjabat tangan satu sama lain, aliansi dari kedua kelas didirikan. Tapi sebelum pergi, Arisu bilang ia membutuhkan kartu penambah. Kartu itu hanya ada satu di setiap tahun ajaran. Alasannya, jika Arisu memiliki kartu penambahan, kelompok utama yang Sakayanagi buat bisa menambah 1 orang. Itu artinya kelompok akan terdiri dari 7 orang. Karena kerjasama, Ichinose memberikan kartu itu. Mendapatkan kartu itu juga alasan Arisu memutuskan bekerja sama dengan Ichinose. Selain itu, Arisu menganggap melawan Ruen dan Horikita bukanlah pertarungan yang mudah, mengingat bayangan Aonokoji berdiri di belakang Horikita. Karena itulah Sakayanagi memilih untuk bekerja sama dengan Ichinose. Tujuannya agar presentasi kemenangan yang Arisu miliki meningkat. Sampai di sini dulu video part ke-9 ini. Jika kalian suka, kalian bisa like dan subscribe agar Mimin bersemangat untuk cepat update. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.